Kemarin ada kasus dari Pak RT Diding yang melarang jamaah Kristen mahasiswa untuk beribadah di rumahnya masing-masing atau di kosnya masing-masing. Ini adalah keprihatinan kita sebagai Kesatuan Republik Indonesia, di mana ada undang-undangnya bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk beribadah menurut ajarannya masing-masing. Jadi negara menjamin hak, ya, punya hak. Hak ini beda dengan kewajiban. Berhak ini Anda mendapatkan fasilitas, Anda difasilitasi, Anda diberi. Diberi ini artinya Anda boleh mengambil, boleh tidak. Makanya Pak Rocky Gerung bilang, hak itu beda sama kewajiban. Kalau hak itu adalah fasilitas, boleh diambil, boleh tidak. Beda dengan kewajiban. Jadi negara itu tidak mewajibkan sebetulnya, tapi diberikan hak dan keleluasaan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajarannya masing-masing. Dan ini sebetulnya tidak boleh diganggu. Nah, lucunya ibadah di rumah itu sebetulnya kan diperbolehkan tuh, tidak ada larangan. Atau di gereja, alasannya kan karena harus di gereja, nggak boleh di rumah karena tempat ibadah itu gereja. Padahal kita banyak menyaksikan masyarakat Indonesia yang beragama Muslim itu juga banyak yang beribadah di rumah, sholatnya di rumah, dan itu sebetulnya juga nggak masalah, kan boleh-boleh aja sebetulnya. Bahkan ada lagi orang yang sholat itu di tengah jalan, itu kan lebih tidak ini ya, tidak tempatnya ya sebetulnya ya, karena jalanan kan tempat umum. Jalanan kan nanti takutnya ada mobil keserempet dan sebagainya. Ada lagi yang ritual membaca Al-Quran di Jogja itu ya, di apa namanya, trotoar, di tempat umum. Ya meskipun itu sah-sah saja ya, tapi kan itu namanya trotoar, tempat umum ya. Sebetulnya menurut saya lebih bagus beribadah di rumah daripada di trotoar atau di tengah jalan yang mengganggu kendaraan ya yang lewat seperti itu. Dan ternyata itu masih tidak diperbolehkan oleh Pak RT Diding. Dan kasus-kasus semacam itu banyak terjadi, tidak hanya pada saat itu saja. Sebelum-sebelumnya juga ada pembakaran, ada perusakan patung dan sebagainya ya. Itu adalah melanggar kode etik. Namanya agama itu pasti punya simbol ya. Kalau di Hindu ya patung, di Buddha juga ada patungnya. Di Kristen juga ada patungnya, patung Yesus dan salib. Di Islam apakah ada? Ada sebetulnya, yaitu Ka'bah itu kan batu kan, meskipun tidak patung. Kan batu sebagai simbol. Alasannya batu tidak disembah ya, sama kalau Anda tanya pada orang Hindu. Mereka juga nggak nyembah patung. Sama Buddha, apalagi Buddha gitu kan. Mereka nggak nyembah patung. Sama saja sebetulnya. Tinggal kita itu yang toleransi dan melaksanakan hak-hak yang diberikan negara untuk beribadah sesuai ajarannya dan masing-masing seperti itu. Tapi kalau saya mengkaji dari segi spiritual, sebetulnya ritual itu ada dua ya, ritual yang bersifat fisik dan non fisik. Kalau yang fisik itu ya seperti ibadah-ibadah pada umumnya ya, yang ada waktunya. Kalau di Hindu Buddha ada meditasi yang ada jamnya, misalnya 10 menit, setengah jam dan sebagainya. Kalau di Islam ya sholatnya ya berapa menit kan seperti itu. Zikir misalkan. Itu ritual-ritual yang bersifat ibadah-ibadah yang bersifat ritual. Tapi ada ibadah yang enggak ritual. Apa itu? Yaitu bagaimana kita sadar terhubung dengan Tuhan. Terhubung ini adalah ibadah batin. Nah, ibadah batin ini untuk kalangan spiritual atau dalam Islam itu disebut kalangan sufi. Biasanya mereka itu kalau sudah mencapai ibadah batin, itu mereka terhubung dengan Tuhan itu tidak hanya pada saat sholat. Bahkan ada salah satu sufi, ya banyak sufi ya, mengatakan kalau dia tidak terhubung sedikit saja atau beberapa menit saja, itu dia sudah merasa bersalah. Kenapa? Karena terhubung dengan Tuhan itu tidak ada jamnya gitu. Dia setiap hari harus terhubung, harus sadar. Di meditasi juga sama. Buddha pernah dia tidak terhubung dengan kesadarannya, dan karena nyamuk dia nggak sadar, itu aja dia merasa bersalah.
artinya adalah kalau di dalam Islam itu disebut dengan sholat daim ya. Jadi sholat daim itu adalah sholat yang terus menerus, pada saat kerja, pada saat beol, pada saat nulis, pada saat bikin video. Ini sebetulnya saya harus sadar, harus terhubung. Kalau enggak ya saya nggak sadar namanya. Saya menjadi orang lalai kalau saya nggak sadar. Jadi saya harus terhubung terus dengan Tuhan. Kemudian saat apapun ya, bahkan saat bercinta atau berhubungan intim itu harus terhubung sebetulnya. Nah ini biasanya kajiannya kalau di Islam di tarekat, kalau di yang lain sudah ada ya, karena kayak Buddha itu lebih condong ke tarekat sebetulnya, bukan ke ibadah-ibadah yang bersifat fisik. Nah seperti itu. Jadi ini hanya respon saja ya dari saya. Oke, terima kasih.